Oke, baik. Kita ini saja ya. Sambil menunggu temannya, kita mulai. Apa sudah tampil di layarnya kalian? Iya, Ibu, sudah Ibu. Jadi minta tolong adik-adik yang lain, tolong aktifkan kameranya. Ya, ini Ibu sudah aktifkan kamera, tapi kayaknya bermasalah deh. Nah, jadi minta tolong adik-adik yang lain untuk diaktifkan kameranya. Kita fokus untuk kuliah materi hari ini ya, untuk manajemen bencana. Em, apa sudah selesai tugas untuk kemarin kemarin sorry, sorry, yang materi kedua sudah selesai tugasnya. Sudah disampaikan sama ketua tingkat. Sudah Ibu. Mana Tapi ya belum. mana linknya? Dikumpulnya itu di link ya. Ketua tingkat setelah setelah ketua tingkat kelas A dan kelas H kumpulnya melalui link. Jadi setelah kuliah sebentar, Ibu harap secepatnya kirim linknya di grup. Iya, baik Ibu. Oke, jadi kita akan kuliah hari ini terkait bencana dan permasalahannya di Indonesia ya. Nah, ini materi pertama, tadi yang kalian kerjakan itu materi kedua ya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ada beberapa contoh bencana yang terjadi, yang biasa terjadi di Indonesia itu sendiri. Yang seperti ini ada eh, angin puting beliung, ada apa namanya? Kebakaran hutan, ada tanah longsor, banjir. Nah, kalau kita berbicara terkait bencana, bencana itu sendiri yang merupakan ya peristiwa yang mengancam dan mengganggu ya, yang bisa disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam dan faktor manusia. Nah, terjadinya bencana ini tentunya membuat dampak yang besar ya. Ada korban jiwa, kerusakan lingkungan, serta kerugian material dan juga non material yang lainnya. Ya. Nah, bencana dapat terjadi. Kenapa bisa bencana dapat terjadi? Yang pertama itu karena hazard dan juga vulnerability. Hazard itu adalah eh, peristiwa atau gangguan atau tindakan yang bisa mengancam atau bisa merusak. Ceritanya hazard ini eh, perilaku yang sebelum terjadinya bencana. Misalnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Hazard itu terkait bencana seperti apa? Kalau tebang ki pohon Ada. sembarangan, Bu. Di hutan. Baru kalau buang terus di sampah. Betul, betul. Jadi hazardnya itu seperti itu ya. Penebangan pohon, buang sampah sembarangan yang dari kecil, maksudnya dari perilaku kecil saja, atau buang sampah sembarangan dan lain-lain itu merupakan hazard. Nah, kalau kerentanan, vulnerability, ini bisa misalnya bahan bangunan yang apa namanya? Tidak bangunannya itu tidak kokoh atau rawan terjadinya misal hancur atau ada getaran sedikit dia goyah itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut terkait kerentanan. Nah, jadi jenis-jenis kerentanan itu ada tiga, ada kerentanan fisik, sosial, dan juga mental. Ya, jadi kerentanan fisik ini yang tadi Ibu sebutkan, ya ada bangunan, infrastruktur, dan konstruksi yang lemah. Nah, nah, kalau berbicara tentang kerentanan sosial itu kemiskinan, lingkungan, adanya konflik, ya kerentanan sosial. Ada yang bisa memberikan contoh kerentanan sosial? Konflik apa maksudnya ini? Menurut pemahaman adik-adik ini konflik yang dimaksud ini seperti apa? Ketimpangan ekonomi, Bu. Ketimpangan ekonomi itu dia
eh, bisa bisa jadi kalau misalnya kita kerentanan sosial ini bisa juga masuk seperti apa yang lagi viral sekarang. Apa yuk? Ada Apa yang lagi ada viral? lagi, Bu. Klunya, Bu. Ada klunya, Bu. Cluenya tidak ada BBM. Nah, apa Mi? Cari Mi. Apa Karen? Di Luwu, tah? Nah, apa Mi? Apa Mi? Demo, demo. Ya, demo itu kerentanan sosial, konflik. Ada konflik antar antar warga dan pemerintah lah ya. Terus kerentanan mental, ketidaktahuan, tidak menyadari, kurangnya percaya diri. Nah, jenis-jenis bencana di sini ada namanya bencana alam ya, seperti yang kita lihat ya, mungkin ada beberapa dari kalian pernah merasakan, tapi nauzubillah min dzalik ya, semoga tidak ada. Nah, jadi bencana alam ini diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam. Nah, contohnya seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan lain-lain. Nah, kalau bencana non alam, kira-kira yang seperti apa ini bencana non alam? Bencana non alam ini kegagalan teknologi, gagal modernisasi. Contohnya yang siapa tahu pernah kamu alami, pernah kalian alami, apa kira-kira bencana yang kategorinya masuk non alam? Ayo, ada yang mau berpendapat? Kebakaran hutan, Ibu. Kebakaran hutan. Oke, Zahra, terima kasih jawabannya. Tapi ini Ibu bicara terkait bencana non-alam. Kebakaran hutan itu dia masuk di sini. Nah, bencana alam. Betul. Nah, seperti tadi Ibu kasih clue, mungkin pernah kalian alami toh. Nah, waktu kemarin 2020 kita terjadi pandemi virus corona ya. Nah, jadi itu salah satu contoh bencana non alam karena ada epidemi, ada pandemi, ada wabah penyakit. Nah, seperti itu ya. Nah, bencana sosial. Nah, ini bencana sosial ini yang tadi itu kerentanan konflik ya. Nah, di sini tadi dijelaskan bahwa bencana sosial itu diakibatkan oleh manusia ya. Entah itu konflik sosial antar kelompok, antar komunitas, masyarakat ataupun teror. Kira-kira kalau demo termasuk bencana sosial atau tidak? Termasuk Kenapa dibilang masuk? Karena Karena apa? Karena apa? Kenapa demo dikatakan itu merupakan bencana sosial? karena diakibatkan oleh manusia melalui karena Karena apa? Karena diakibatkan oleh manusia. Oke, ada jawaban yang lebih spesifik? Ibu merusak. Apa? Karena berdampak sama orang lain. Oke, ada jawaban lain? Nah, jadi demo, tidak semua demo itu dikatakan bencana sosial, ya. Nah, demo yang mana Ibu dikatakan bencana sosial? Demo yang merugikan, merugikan dari segi materi, dari segi misalnya rusak fasilitas kayak ricu atau adanya korban jiwa. Nah, itu semua termasuk bisa dikategorikan bencana sosial. Tapi kalau misal demonya demo yang tidak merusak fasilitas, tidak ada korban jiwa. Nah, itu tidak dikatakan bencana sosial ya, itu bentuk apresiasi apa namanya? Bentuk bagaimana caranya mengeluarkan pendapat ya, dan salah satunya dalam bentuk demo, tapi tidak untuk kalian ikuti ya. Poinnya di situ ya, tidak kalian ikuti.
Oke, selanjutnya. Nah, penanggulangan bencana. Kalau kita berbicara tentang penanggulangan bencana, kita berbicara tentang pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Jadi ada 4 kegiatannya. Pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Paham ya? Nah, kalau kita berbicara tentang penanggulangan bencana, ya, di sini itu ada 4 situasi. Pada saat sebelum terjadi bencana atau prabencana, itu yang dilakukan adalah pencegahan dan mitigasi, ya. Nah, pada saat sudah ada potensi, ada peringatan dini terkait akan terjadi bencana, nah ada namanya kesiapsiagaan. Pada saat telah terjadi bencana, itu namanya kita harus melakukan tanggap darurat. Nah, setelah terjadi bencana, apa istilahnya pada saat pasca bencana ya, itu namanya pemulihan. Jadi siklus ini itu akan terjadi pada saat kita melakukan tahapan penanggulangan bencana. Oke, sampai sini paham? Sampai sini paham? Iya, Ibu. Nah, kegiatan manajemen bencana. Jadi kalau kita berbicara tentang manajemen bencana, apa-apa saja Bu yang dilakukan? Nah, ini kita mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapan, peringatan dini, tanggap darurat, bantuan darurat, pemulihan, serta rekonstruksi. Ya. Nah, apa itu pencegahan? Sebentar kita bahas satu-satu. Nah, jadi ini ceritanya klasifikasinya ya. Nah, di manajemen bencana, di prabencana, sebelum terjadi bencana, itu kita melakukan manajemen resiko bencana. Bagaimana kita mengatur agar resiko terjadinya bencana itu tidak besar atau bisa meminimalisir terjadinya resiko bencana itu. Nah, terjadinya bencana ya betul. Jadi, em, yang dilakukan apa? Pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Ya. Nah, yang kedua, pada saat terjadi bencana, yang dilakukan itu namanya manajemen kedaruratan. Jadi bagaimana kita melakukan pertolongan, penyelamatan. Nah, ini itu di manajemen kedaruratan itu sudah banyak sektor yang terlibat ya. Misalkan tim SAR juga sudah ikut andil dalam manajemen kedaruratan ini. Pemerintah setempat juga sudah menangani atau sudah masuk ke tahap manajemen kedaruratan. Selanjutnya pasca bencana, manajemen pemulihan. Yang dilakukan itu adalah namanya manajemen pemulihan. Apa yang dilakukan di situ ya bagaimana merehabilitasi dan merekonstruksi setelah terjadinya bencana. Ya, apa yang direhabilitasi, apa yang direkonstruksi, sebentar kita bahas satu-satu. Oke, pencegahan. Jadi pencegahan di sini dikatakan bagaimana bisa mencegah terjadinya bencana. Contohnya ada larangan pembakaran hutan. Dalam perladangan. Kedua, ada larangan penambangan batu di daerah yang curam. Seperti itu ya. Jadi kalian harus tahu perbedaan pencegahan dan juga mitigasi bencana. Nah, kalau mitigasi di sini dikatakan bagaimana upaya untuk mengurangi resiko bencana. Ya, menurut undang-undang, bentuknya itu seperti apa? Ya, misalnya membuat tanggul, membuat bendungan, yang non-struktural, membuat undang-undang, pelatihan, atau aturan-aturan yang terkait dengan pencegahan dan mitigasi. Ya, nah oke, Ibu mau tanya. Jadi kira-kira apa perbedaan besar antara mitigasi bencana dan juga pencegahan? Siapa yang bisa berpendapat?
Ayo, siapa yang bisa berpendapat? Apa perbedaan mitigasi bencana dan juga eh, pencegahan? Silakan. Bu, kalau mitigasi berarti apa mengurangi risikonya. Risiko berfokus ke pengurangan risiko. Kalau mencegah berarti diusahakan untuk betul-betul tidak ada itu, Bu. Tidak ada itu bencana. Tidak ada itu bencana. Kalau dari kami bertiga, Bu. Oke, terima kasih pendapatnya Karen dan kawan-kawannya. Soalnya Ibu nggak tahu siapa, Ibu belum hafal semua nama-namanya yang tertampil di layarnya. Ibu namanya Karen saja ini, ya. Nah, oke. Jadi betul tadi yang dikatakan Karen dan eh, bertiga ini, ya siapa namanya kayak yang dua itu? Karen dan Feni sama Ayu, Bu. Penny sama Ayu. Iya. Oke, tiga serangkai ini ya. Nah, jadi terima kasih atas apa namanya jawabannya. Jadi betul. Jadi mitigasi itu dia fokus bagaimana mengurangi resikonya. Nah, kalau pencegahan kita lihat lagi tadi pencegahan itu bagaimana agar bencana itu tidak terjadi, ya. Kalau jadi yang lebih dahulu itu pencegahan dulu, kemudian jadi istilahnya itu kalau pencegahan itu bagaimana bagaimana kita melarang tindakan yang bisa merusak atau membuat bencana. Kalau mitigasi bagaimana caranya eh, bagaimana caranya bisa mengantisipasi terjadinya bencana. Misalkan dengan membuat ini bendungan, toh dengan mengeluarkan peraturan-peraturan perundang-undangan atau melakukan pelatihan-pelatihan, misal kayak misal untuk diri sendiri itu bagaimana supaya kita bisa tahu kalau misal gempa bumi, terjadi gempa bumi apa yang harus kita lakukan kayak gitu. Jadi kita bisa mengurangi resiko terjadinya bencana. Pada saat terjadi bencana kita kurangi resiko-resiko yang atau dampak-dampak yang bisa terjadi. Kemudian kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan ini tadi masuk di mana? Masuk di prabencana atau pada saat terjadi bencana? Dia Udah bilang Feni, Prabu. Prabencana, ya, oke. Prabencana, ya, betul sekali. Jadi, kesiapsiagaan ini masih masuk di manajemen risiko tadi, ya, di ke apa namanya sebelum terjadi bencana. Nah, kemudian peringatan dini. Nah, jadi peringatan dini ini seperti yang sering kalian dengar, ya, Ibu yakin kalian sering dengar, misalnya eh, apa siaga satu, ada informasi bahwa ada peringatan siaga satu, siap-siap siaga tiga harus mengungsi, siaga sekian harus meninggalkan rumah, mengungsi seperti itu. Jadi peringatan dini ini harus menjangkau masyarakat, harus segera dilaksanakan, tegas dan tidak membingungkan, serta bersifat resmi. Oke, selanjutnya tanggap darurat. Tanggap darurat, kalau tanggap darurat itu masuk di mana? Manaj manajemen apa? Kan ada tadi tuh tiga manajemen. Yang mana masuk ini tanggap darurat? Ayo, ini 37 orang, masa 37 orang dua kelas? Oh, karena banyak yang anu ya satu device. Oke, oke. Nanti ketua tingkatnya tolong ketua tingkat sorry, sekretarisnya tolong di daftar hadirnya, Dek. Nah, masuk di mana nih tanggap darurat? Siapa yang tadi sudah apa tadi paham dengan penjelasannya Ibu?
Nah bilang ayo Bu setelah bencana ini Bu. Setelah bencana. Apa itu? Nah bilang ini Bu. Ya, apa? Oke, jadi kalau kita berbicara tanggap darurat ini berarti di sini kan, nah pada saat kejadian bencana. Jadi bukan kegiatan ini bukan setelah terjadinya bencana, ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya bisa menanggulangi dampak yang ditimbulkan, bukan lagi bagaimana caranya mengurangi resiko, tapi bagaimana mengurangi dampak yang ditimbulkan, ya. Nah, seperti tadi evakuasi, penyelamatan korban, nah itu semua masuk di pada saat terjadi bencana. Kemudian bantuan darurat. Bantuan darurat ini ahli gizi ya, bisa ahli gizi, bisa kesmas, dokter dan lain sebagainya sudah berkolaborasi ya untuk memenuhi pangan sandang, tempat tinggal, kesehatan dan sanitasi dan juga air bersih. Oke. Nah, ini juga masih masuk di pada saat terjadi bencana ya, manajemen kedaruratan. Nah, kalau rehabilitasi dia masuk mana? Setelah bencana Bu. Iya, oke. Jadi bagi rehabilitasi itu dilakukan atau dilaksanakan itu setelah terjadinya bencana. Ya, apa saja Bu yang dilakukan? Nah, bagaimana memperbaiki fasilitas umum, bagaimana menghidupkan kembali roda perekonomian, bagaimana memperbaiki rumah-rumah warga yang rusak seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau rekonstruksi itu eh, kira-kira bedanya dengan rehabilitasi apa? Kan di sini rekonstruksi juga itu memperbaiki fisik, memperbaiki perekonomian, tapi apa bedanya dengan rehabilitasi? Ada yang tahu? Bu, bisa Kak dijawab semampunya dulu Bu. Iya, boleh, silahkan. Karena ibu ini tanya sesuai apa pemahaman tak. Ibu tidak tidak apa namanya menekan ya kita untuk harus sempurna, tidak. Kita namanya berdiskusi. Tah, silakan, Dek. Kalau kami bertiga Bu, kalau rekonstruksi jangka menengah dan jangka panjang, kalau rehabilitasi, kan kalau rekonstruksi begini we, kalau misalnya ada suatu kejadian rehabilitasi dulu pemulihannya. Nah kalau rekonstruksi itu toh untuk jangka panjangnya mikir sana itu Bu. Itu rehabilitasi itu kan. Mina bilang ini Bu, pemulihan kan itu rehabilitasi. Apa? Nah, bilang rehabilitasi untuk pemulihan mentalnya, Bu. Kalau rekonstruksi, perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi. Oke. Nah, jadi kita kembali lagi ya, rehabilitasi itu berarti bagaimana melakukan perbaikan sesegera mungkin, ya, sesegera mungkin dan bisa eh, tidak 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 kita tidak bisa menjamin akan bertahan lama. Nah, kalau rekonstruksi, karena di sini dikatakan jangka panjang, berarti perencanaan untuk merekonstruksi, misal bangunan, ya, eh, sarana dan prasarana, supaya bisa lebih baik dan tidak dan bisa mengurangi resiko terjadinya bencana yang sama. Oh, tentunya kan ceritanya ini kan sudah terjadi bencana. Bagaimana caranya membangun lagi kembali sarana dan fasilitas, bagaimana membangun perekonomian yang bisa lebih baik dari sebelumnya. Kalau tadi rehabilitasi itu bagaimana dilakukan perbaikan secepat mungkin, tetapi tidak bisa bertahan lama. Oh, makanya ada rekonstruksi. Semuanya itu mulai dari perbaikan fisik, sarana prasarana, sosial, ekonomi itu juga dilakukan di rehabilitasi. Jadi tidak hanya sebatas bagaimana mentalnya dan juga fisiknya.
ya, tapi semuanya, tetapi ada yang bersifat tidak tidak bukan jangka panjang dan ada yang bersifat jangka panjang. Seperti itu. Sudah paham? Oke. Nah, dampak dampak bencana. Jadi dampak bencana di sini ada dua, dampak langsung dan juga tidak langsung, ya. Kalian juga sudah pasti tahu bahwa dampak langsungnya itu ya korban jiwa, ada yang luka-luka, korban hilang, semuanya itu merupakan dampak langsung terjadinya bencana. Nah, kalau berbicara tentang tidak langsung, ya tadi sarana prasarana, jaringan listrik, telekomunikasi, hilangnya mata pencarian, itu semua menjadi dampak dari sebuah bencana. Apapun bencananya, mau bencana alam, bencana non alam, ya bencana sosial, itu semua akan memiliki dampak-dampak yang kurang lebih sudah dijabarkan ini. Ya, oke, terima kasih. Mungkin ini slide terakhir yang ditunggu-tunggu kalian ya, karena ini kita juga sudah mau masuk waktu sholat duhur. eh tadi tadi Ibu sampaikan bahwa tugas yang materi kedua tolong dikumpul ya. Ibu kasih waktu 12.20 terakhir. Tolong ketua kelas dan sekretaris lihat siapa-siapa teman yang terlambat mengumpulkan. Ibu rasa tadi sudah semua ya seharusnya ya karena Ibu kasih waktunya lama tadi ya. Dibandingkan dengan teman tak di kelas sebelumnya itu Ibu kasih waktunya cuma tidak sampai 1 jam. Ya. Jadi tolong untuk teman-teman on time, adik-adik sekalian on time kumpul tugasnya. Kalaupun nanti tugasnya itu kalian tulis tangan. Kalian tulis tangan, rangkum rangkum materinya. eh Jelaskan apa yang masih menjadi poin-poin penting, jelaskan apa maksudnya. Nah, kemudian foto atau scan, kumpul ke ketua tingkat, nanti ketua tingkat yang kumpul ke ibu. Oke, paham? Ada yang mau tanyakan? Bu, mohon maaf ini Bu. Bolehkah kalau 12.30 Bu? Baru tiba kan di kos. Ketawar-tawar dari tadi itu dikasih tugas. Oh iya Bu, kasih Bu. Mana? Sudah semua selesai. Nah, tidak ada tawar-tawar waktu 12.20 harus on time dikumpul bukan ke ketua tingkat ya. Jadi 12.20 itu waktunya ketua tingkat kumpul ke ibu. Oke? Iya Ada Bu, ada yang mau Bu. tanyakan lagi? Nah, jadi Ibu harapnya ya pertemuan selanjutnya jadi minggu depan ini kita eh, untuk jadwal yang sama dengan minggu ini ya kita akan masuk mata kuliah Kesling ya, bukan lagi manajemen bencana. Ibu sengaja apa namanya bagi seperti ini supaya kita bisa sama-sama masuk dan bisa on time nanti selesainya 4 pertemuan. Oke? Kalau begitu, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang adik-adik mahasiswa ya sudah bergabung dan mohon untuk lebih aktif lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, jangan hanya Karen saja yang aktif. Nah, dan 3 serangkai ini, oke? Halo. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.